Oke, baik teman-teman semua. Kita mulai ya. Ini bahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah ya ini seperti biasa ya. Oh, ini udah kemarin ya. Sorry, 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 sorry. Ini sudah. Jadi eh, sebentar ini saya sedang bukakan. Ini teman-teman yang benar ya. Oke, pertemuan hari ini kita akan diskusi tentang jenis-jenis data dan penyajian data. Oke, apa itu data? Data itu angka lah ya, angka. Teman-teman yang sudah mengajar ini pasti sudah terbiasa dengan data. Kalau ngasih tugas ke anak-anak atau ngasih tes ke anak-anak, kemudian kita koreksi, kita kasih nilai, itu data ya, data. Jadi data itu bisa dihasilkan dari tes, ya, dari soal maksudnya, eh, atau dari angket, ya, dari angket. Apa namanya, tentang angket mungkin teman-teman sudah dikupas di metodologi penelitian. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif, ya, kuantitatif itu berawal dari teori, ya. Jadi harus ada teorinya. Misalkan teman-teman ingin meneliti tentang penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe apa Jigsaw misalkan. Eh, harus ada teori tentang metode itu. Jadi harus ada bukunya. Nah, karena model kuantitatif itu menguji teori ya. Nah, kemudian teman-teman menggunakan metode itu di dalam kelas, setelah itu dikasih soal, ya, anak-anaknya dikasih soal. Dari soal itu, soalnya dari mana? Dari indikator. Indikator dari teori yang diangkat ya. Misalkan tadi tentang jigsaw, metode pembelajaran. Jadi indikatornya apa? Kemudian misalkan pengaruhnya terhadap hasil belajar. Berarti indikator hasil belajar yang diuji ya, yang diuji. Dari kisi-kisi tentang materinya apa, kemudian dibuat menjadi soal, entah bilangan ganda, entah uraian. Baru kemudian dapatlah nilai. Ya, nilai itu data. Atau kalau misalkan teman-teman ingin meneliti tentang misalkan apa ya? Perhatian orang tua. Nah, itu kan diukurnya nggak dengan tes ya, tapi dengan angket. Maka dari angket itu teman-teman nanti dapat data. Oke. Jenis-jenis data dan penyajian data. Yang pertama, data itu disebut dengan data nominal ya. Data nominal itu pengganti nama atau sebutan suatu gejala dengan angka. Jadi sesuatu yang diubah menjadi angka, diterjemahkan ke dalam angka. Skala ini disebut juga skala kategorial. Angka di sini hanya bersifat lambang dari sebuah benda, nama, jenis, orang, dan lain-lain. Jadi ini nggak ada apa namanya arti ya. Nominal itu ya dia hanya pengganti dari sesuatu. Misalkan satu itu laki-laki, dua perempuan, gitu ya. Misalkan pekerjaan, satu guru, dua eh, apa dosen, misalkan tiga, misalkan apa pengusaha dan lain sebagainya. Jadi satu, dua, tiga ini adalah nominal saja, dia tidak ada arti bahwa satu itu kemudian nilainya lebih kecil, dua nilainya lebih besar gitu. Kalau teman-teman lihat di absensi ya, itu kan ada nomor urut satu, 2, 3, 4 itu nominal ya. Jadi tidak ada artinya misalkan nomor urut satu itu berarti yang paling
misalkan paling muda misalkan. Jadi nggak mengarah ke situ. Artinya 1, 2, 3 itu ya benar-benar nominal saja, benar-benar urutan ya. Nggak ada berarti, gitu. Keartian gitu ya. Oke, berikutnya ini contoh ya. Aldi, Anila, Anissa misalkan ya. Ini 1, 2, 3 ini nomor urut saja. Nggak berarti Aldi itu ranking 1, Anila ranking 2. Jadi number ini ya urutan saja. Yang kedua itu ordinal. Nah, kalau ordinal ini baru ada artinya. Ordinal adalah pengganti sebuah gejala dengan angka, tapi dia memiliki peringkat yang besarnya atau tinggi rendahnya tidak diketahui. Namun apa namanya bisa dikategorikan, misalkan A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, ya, atau sebaliknya, ya. Bisa lebih senang, bisa lebih rajin dan lain sebagainya untuk apa namanya mengcompare ya, membandingkan gitu. Artinya di sini ada arti gitu. Kalau tadi nominal nggak ada arti. Kalau ordinal ada arti. Contoh begini. Tingkat pendidikan responden. Jadi 4 itu untuk SD dan sederajat. 3 itu SMP sederajat, SMA sederajat, itu 2, kemudian S1 itu 1 misalkan. Jadi ketika ada orang memilih 2, itu ada artinya bahwa 2 itu SMA sederajat gitu. Atau dibalik misalkan, 1 itu untuk SD, 2 SMP, SMA itu 3, 4 itu S1. Jadi ketika diangket atau di pertanyaan lain ya, dalam pengisian pengisian itu apa namanya untuk responden, entah itu angket, entah itu bentuknya soal, nanti ada pilihan tingkat pendidikan misalkan ya, dia milihnya 4. Oh, berarti 4 itu kalau kita pakai yang pertama, 4 itu adalah SD. Kalau kita pakai yang kedua berarti 4 itu S1. Jadi ini ada artinya ya, walaupun tidak harus dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Pilih salah satu. Jadi ordinal itu seperti itu. Dia mengubah atau mempresentasikan sesuatu tapi ada nilainya. Ya, ada artinya gitu. Oke. Kemudian yang ketiga namanya interval. Interval itu adalah data ordinal, data yang tadi, yang jaraknya diketahui. Jadi kalau teman-teman pernah lihat tabel ya, tabel kemudian di situ ada misalkan usia 0 sampai 5, kemudian 6 sampai 10 gitu. Itu namanya interval. Dia memiliki jarak yang pasti atau linear. Jadi kalau jaraknya 5, 5 semua, kalau jaraknya 10, 10 semua, jaraknya 6, 6 semua. Dan bisa dihitung intervalnya. Terus dia mengenal bilangan negatif. Jadi bisa negatif, bisa positif. Interval ya. Contoh, baik sekali itu 3, cukup itu 2, tidak baik itu 3. Oh, tidak baik 3? 1 ya harusnya ya. Jadi baik sekali itu 3, cukup itu 2, dan tidak baik itu 1. Ini nanti kita edit ya. Oke. Contoh nih, ini interval nih ya. Misal ini adalah data berat badan suatu komunitas misalnya. Misal dalam RT sekian itu ada 150 jiwa. Kemudian di data tentang berat badannya, ada yang anak kecil ya, 10 sampai 19 tahun misalkan. Dia ada 10 sampai 19 kilo ya. Dia ada satu orang, 20 sampai 29 kilo ada 6 orang gitu ya. 30 sampai 399, 40 sampai 4931, 50 sampai 5942 dan seterusnya. Ini namanya interval nih, 10 sampai 15. Jadi di bawahnya sama 20 sampai 29, 30 sampai 39 gitu. Intervalnya sama ya, 10. Ya, ini panjang kelasnya 10. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Ada 10.
namanya panjang kelas interval 10 ya. Kok 10 Pak bukan 9? Iya, karena 10-nya dihitung. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Jadi panjang kelas interval di sini 10. Oke, jadi ada nominal, ordinal, dan interval. Kemudian berikutnya adalah rasio. Jadi data itu bisa berupa data rasio. Ya, rasio is not raiso ya. Ini beda antara rasio dan raiso. Rasio itu perbandingan. Ya, adalah data interval yang tidak mengenal nilai negatif. Dia nggak mengenal nilai negatif, selalu positif. Nah, dapat dipakai pada data seperti misalkan apa ini skala peta ya. Skala peta teman-teman pernah belajar ini ya ketika di SD kelas 6, 5 dan 4 skala pada peta 1:2 juta. Ini berarti 1 cm pada peta sama dengan 2 juta cm jarak sebenarnya gitu. Atau kalau diubah ke kilometer berarti 20 kilometer ya. Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Apakah ada yang lupa-lupa ingat? Jadi satuan panjang ya. Dalam peta itu pakainya satuan panjang. Satuan panjang isinya apa aja? Kucing, hitam, Kilometer, sentimeter, ya kucing hitam dalam dalam mobil, meter, desi, desimeter, cintel, sentimeter. centil, mondar mandir ya. Nah, kok baru pada dengar ya? Iya, kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir gitu. Dan ini cara cara cepat anak-anak biar hafal ya. Karena saya guru matematika jadi harus punya sesuatu yang itu ya, cara biar cepat cepat hafal. Kadang-kadang saya pakai ini, Kiai Haji Dahlan mengajari doa cara makan. Berarti ini adalah pembelajaran tentang doa makan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar gitu ya. Oke, ini namanya rasio. Ya, rasio 1 kilometer itu 10 hektometer gitu ya. 1 kilometer itu 1000 meter. Namanya rasio. Satuan berat. Ayo, satuan berat. Ada yang masih ingat? Sama kucing hitam dalam gerobak dicium megap-megap gitu ya. Nah, gitu. Kemudian satuan luas. Satuan luas itu bisa kilometer persegi, hektometer persegi, atau apa? Ada yang tahu? Satuan luas itu apa? Apa ini? Kucing hitam dalam hektar, hektar, ya, hektare ya. Are. Kucing hitam dalam air dalam karung, di dicium dicium mati ya. Oh ya di air ya kan. Kucing hitam di air, kucing hitam dalam air dicium mati ya. Karena dia anti air kan. Oke, volume. Satuan volume jadi sama ya. Nah, kalau volume berarti bisa kilometer kubik atau kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Ya, kucing hitam dalam lemari dicium apa? Dicium melet, mulet. Iya, bebas lah ya, bebas tapi ya. Kemudian kecepatan rata-rata ini juga rasio ya. Kecepatan rata-rata itu kalau teman-teman mengendarai sepeda motor itu ada speedometer ya. Speedometer ini logatnya logat Amerika ya. Speedometer. Kalau logatnya British speedometer ya, speedometer. Makanya Harry Potter itu logatnya logat Amerika. Kalau Harry Potter itu berarti logat British ya. Terserah. Kalau logat Jawa ya Harry Potter. Logat logat India Harry Potter. Harry Potter. Gak jelas sih pakai.
Kemudian debit benda cair. Oh ya, ini kecepatan rata-rata biasanya kilometer per jam gitu ya. Kilometer per jam. Atau kilometer per menit gitu. Kemudian benda cair, debitnya misalnya liter per menit. Nah, ini teman-teman harus ingat ya. Nah, kemudian satuan kuantitas. Satuan kuantitas. Did you remember what is this? Satuan kuantitas? Oh iya. Kode rim. Kodi, iya. Lusin, ya. Lusin, ya. Rim. Lusin. Kemudian, iya, kodi. Rim. Setelah lusin itu ini, apa namanya? Gross. Oh iya, Satu gross. gross itu berapa? 12 lusin, ya. Oke, satu lusin 12 buah, satu gross 12 lusin, kemudian satu kodi 20 buah, 20 buah. dan rim, ya. Rim. Rim Itu 500. 500. Dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Satuan waktu juga termasuk rasio ya. Tahun, bulan, kemudian minggu ya, hari itu ada rasionya. Satu hari 24 jam gitu. Satu minggu 7 hari dan lain sebagainya. Oke, saya clear all drawing. Kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Oke, kemudian ini kesimpulannya teman-teman. Jadi data itu ada 4 macam. Yang pertama adalah nominal, kedua ordinal, yang ketiga interval, dan rasio. Contoh data nominal itu usia, ya merek produk, status pegawai, status pernikahan. Jadi maksudnya pilihan ya, pilihan 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3 itu hanya nominal. Ordinal itu data dapat diurutkan atau di ranking ya, ranking kelas. Klasemen sepak bola ini juga data ordinal, di mana yang paling atas adalah yang paling tinggi poinnya, misalkan seperti itu. Kemudian interval itu ada temperatur, ukuran pakaian, ukuran sepatu itu interval. Kalau nilai bagaimana Pak? Nilai ujian itu sebenarnya masuknya ke interval, ya, masuknya ke interval. Dia bentuknya seperti nominal, 90, 80, tapi dia ada klasifikasinya. Kalau misalkan 90 itu A, ya kan? Kemudian nanti kalau 70 itu B, gitu. Makanya dia interval. Nah, rasio itu seperti tadi jarak ke suatu tempat, ya, konsumsi bahan bakar, misal dalam 5 liter, ya, motor Matic, ya, motor Matic saya itu HRV 102 HRV. Maksudnya HRV itu Honda Vario. Oke, itu 5 liter untuk 1 minggu. Jadi 5 banding 7, gitu ya. Nah, ini kesimpulannya. Nah, contoh lagi, ini nominal nih. Ya, 1, 2, 3 ini nominal, artinya dia tidak berarti. Yang ordinal adalah ini, Andri itu kelas 3, Yoga kelas 5, Henny kelas 4. Ini berarti dia ada, ketika dia nilainya 3, berarti dia di level 3 atau kelas 3. Gitu ya, ada artinya. 86, 83, 78 ini nilai masuknya ke dalam interval, ya, interval. Kemudian juara ke 1, 2, 3 misalkan, ini adalah ini masuknya kemana? Ini masuknya ordinal, ya, yang juara. Ini ordinal ini ya, contoh ordinal. Kemudian rasio misalkan juara 1 dapat 100 juta. Juara 2 berarti berkurang, misal berkurangnya 25 juta, maka 75. Juara 3 50 juta. Nah, kalau ada juara 4 berarti 25 juta. Harapan 1 misalkan. Harapan 2 berarti terima kasih Anda belum beruntung, kan gitu kan. 0 ya. Oke. Lanjut ya. Nah, contoh penyajian data. Jadi dari data yang sudah kita dapat tadi ya, dari nilai atau dari angket, itu kita bisa sajikan. Ya, penyajian data diantaranya dengan tabel ya. Tabel itu seperti ini, misalkan 25 berat badan, 25 kilo, 26, 27, 28, 29, 30. Ini ada turus itu kalau teman-teman pernah jadi KPPS atau pegawai ketika pemilu ya, itu kan ada penghitungan tuh, pas penghitungan ya. 01 coret 1, 02 coret 1 gitu. Yang begini nih.
yang seperti ini teman-teman. Set. 3, 4. Nah, ini namanya turus ya. Turus. Nah, frekuensi berarti dari turus ini ketahuan frekuensinya 5, 5, 6, 3, 3, 8, dijumlah 30. Ya, gampang ya ini ya. Gampang, tabel masih gampang. Oke, lanjut. Bagaimana penyajian data selanjutnya? Dia bisa menggunakan diagram batang. Diagram batang itu bisa berawal dari sini 5 ya. Nanti kita bisa buat seperti ini teman-teman. Misal ya, dari berat badan, di sini berat badan ya. Itu kemudian di sini adalah frekuensi. Atau ini frekuensi, ini berat badan. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Nah, nanti di sini ada berat badan 25 gitu. Mulai dari 25, 26, 27 gitu. Jadi dari tabel itu kita bisa buat diagram batangnya ya. Nah, kemudian misalkan di sini 5 atau 3 dari atas ya, dari atas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kurang ke sini. Nah, nanti kita bisa buat diagram batangnya. Kalau 25 isinya 5, berarti segini. Nah, gitu ya. 26 sama 5. Susah sih. Nah, gitu. Nanti 27 berapa? 6 misalkan. Oke. Ini kenapa susah ya? Nah, gitu. Segini lah ya. Gitu. Oke. Ini tabel kemudian diubah menjadi diagram batang. Oke, lanjut ya. Jadi diagram batang itu seperti itu. Kemudian berikutnya bisa diubah ke diagram garis. Nah, jadi dari diagram batang kita bisa buat diagram garis. Diagram garis itu dari pucuk-pucuknya diagram batang, ya. Nah, misalkan ini sebenarnya di sini batangnya ya. Nah, gitu. Nanti ini batangnya di sini. Gitu. Jadi dari pucuknya ya, puncak ya, dari puncaknya si batang itu. Gitu. Oke. Diagram tadi ada tabel, diagram batang, diagram garis. Kemudian cara penyajian selanjutnya bisa dengan diagram lingkaran. Ya, diagram lingkaran itu berarti nanti kita cari dia pakai persen apa pakai derajat. Nah, jadi dirubah dari apa? Data tabel ya, misalkan jumlah datanya 30 misalkan. Jadi prosentase atau derajat itu adalah banyak data dibagi total data atau jumlah data ya. Jumlah data dikali 100%. Atau kalau derajat berarti 360 derajat. Nah, ini cara mengubah dari ini apa tabel ya atau diagram garis atau diagram batang itu berapa banyak datanya. Kalau misalkan tadi yang 25 kilo ada 5, berarti 5 per 30 kali 360. Nanti dapat tuh derajatnya ya. Kalau persen berarti dia pakainya ini
Persen sama dengan banyak data dibagi jumlah data dikali 100. Ini kalau persen. Nah, ini contoh. Ini sayangnya ini contohnya nggak sama ya. Ini cuman contoh ini aja apa? Ini derajat, kemudian ini persen gitu aja. Oke, lanjut ya. Ini masih penyajian data. Berikutnya adalah diagram batang daun. Nah, diagram batang daun ini sudah jarang dipakai, tapi dulu pernah dipakai. Ya. Diagram batang daun itu batangnya puluhan, daunnya satuan, gitu. Jadi 44, 47, gitu. Jadi daunnya bisa di kanan, bisa di kiri ya. Tapi rata-rata seringnya itu daunnya di sebelah kanan. 56, 59 gitu. Kalau ada lebih dari satu, misalkan 71-nya ada 4 ya, 7, 1, 1, 1, 1 gitu. Ya, ini sudah jarang dipakai. Kemudian ada namanya histogram. Nah, nanti ada perbedaan antara histogram dan diagram batang. Ini mirip diagram batang, tapi ininya saja view-nya ya. View-nya itu diagram batang, tapi namanya histogram. Bedanya apa dengan diagram batang? Nanti ada di belakang. Terus ogive. Ogive ini mirip dengan diagram garis ya. Nah, diagram garis. Kalau diagram garis itu sesuai dengan batangnya, puncaknya batang. Kalau ogive itu dimulai dari data terendah atau data tertinggi. Ya. Jadi bisa dari yang paling kecil itu ke yang paling besar atau sebaliknya, ya. Nah, kemudian ini perbedaannya. Grafik batang itu representasi visual untuk membandingkan nilai. Histogram, grafik batang yang menampilkan cara yang lebih spesifik untuk menyajikan perbandingan. Jadi kalau diagram batang itu tadi, contoh ya, ini diagram batang. Yang kuning ini listening, ya. Speaking ini yang biru, hijau itu reading, kemudian writing itu yang merah. Jadi spesifikasi visual sesuatu. Tapi kalau histogram itu menyajikan perbandingan, artinya lebih ke angkanya ya, lebih ke angka nanti. Grafik batang sering digunakan menunjukkan perbandingan visual elemen diskrit tadi seperti reading, ya, speaking. Kalau histogram item non diskrit dan continue. Artinya kalau histogram itu lebih ke angka nih, ya. 45, 50, 55. Jadi dia continue. Dan selalu nempel ya antara batang dengan batang yang lain kalau histogram. Kalau diagram batang itu ada sela di antara batangnya ya. Grafik batang itu biasanya ada bar yang tidak menyentuh bar selanjutnya ya. Tapi kalau histogram menyentuh selanjutnya dan tidak ada spasi. Tapi ini kok ada yang kosong Pak? Ini sebenarnya ada, tapi dia nilainya 0 gitu. Maka dia seperti ada spasi bar di sini gitu. Walaupun pada hakikatnya mestinya ada ya. Pada hakikatnya ada, tapi nilainya 0 gitu. Dan ini lebih ke ke kontinuitas angka ya. Jadi dari sini 45 ya, kemudian 50, jadi selalu nempel. Ini nanti di sini 47,5 misalkan di sini. Nempel lagi ke 50, 52,5 dan seterusnya. Ya, bedanya itu. Kalau diagram batang misal ya, kayak tadi nih. Berat badan 25 kan, 25 tadi kan ada batangnya kan. 26 ada batangnya dan antar batang itu tidak menyentuh. Tidak menyentuh. Nah, dari tabel ini nanti bisa juga dibuat histogramnya. Itu. Nanti kita buat berat badan 25 sampai 30 berarti di sini nanti. 25 ke sini 30. Nanti ada batang ada yang 25, sekian gitu. Kemudian 30, sekian gitu. Jadi dari mana ini dapat ini? Nanti ada softwarenya.
Ya, softwarenya SPSS namanya. Oke. Secara umum kuliah pada hari ini itu teman-teman ya.